supaya tidak mengganggu keseharian kalian ya di kuliah lain. Pastinya udah pada mulai ya ini ya, kampus lain juga ya. ITS sudah mulai, kampus lain juga udah mulai harusnya kan? Belum? Atau masih ada yang ini libur semester? Yang masih libur semester angkat tangan. Gak ada ya? Gak ada ya? ITS paling lambat ya libur semesternya berarti ya. Oke. Ya, saya usahakan gimana caranya biar teman-teman bisa bekerja di jam-jam workshop ya, kuliah ya. Saya lebih suka nyebutnya ini workshop ya, training daripada kuliah ya. Oke. Hari ini kita bahas ini ya, sedikit tentang melanjutkan tentang meshing dan mullion kemarin, kemudian landscape dan site. Kemudian saya ajarkan sedikit tentang tangga. Oke, silakan dibuka Revit-nya ya. Langsung aja. Sudah 28 kurangi 2 26 ya. Oke. Dan saya share ya. Kalian mau off screen juga nggak apa-apa. Saya bebaskan ya. Enaknya gimana lah. Kan kadang ini ya kita nggak nyaman ya kalau kita kelihatan terus. Tapi kalau yang mau on cam juga saya apresiasi. Baik, apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya harusnya ya. Sudah, Pak. Oke. Baik, ada dua video YouTube yang saya buat ya. Jadi kalian bisa nanti di jam kedua atau jam ketiga bebas. Kalian bisa mencoba-coba mempraktekkan dan bisa mengulang-ulangnya gitu ya. Kemudian singkat saja jadwal hari ini kita punya materi sampai 8.30 ya. Saya akan sedikit praktis ya bersama kalian sampai 8.30. Kemudian saya minta nonton 2 video YouTube tadi ya. Agak cukup panjang ya kali ini ya karena di video itu saya memberikan step by step dengan berbagai cara ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang terpotong gitu ya. Nanti silakan tanya ke TA ya, teaching asistennya ya. Oke, kemudian nanti akan saya silakan kerja mandiri ya, selama 1 jam terakhir. Dan pengumpulan proposal kaya akhir adalah 10.30. Nah, ini artinya teman-teman yang penting putuskan dulu ya. Putuskan dulu yang mau diajukan ke dosen mentor ya. Kemarin sudah ditunjukkan ya pengelompokannya. Jadi kita beri waktu hingga 10.30 untuk menentukan objek mana yang akan diajukan ya. Kalau itu rumah pribadi, silakan difoto rumahnya ya misalkan, atau file-file software dari software lain seperti itu. Atau misalkan rumah impian gitu ya, saya mau rumah impian tapi belum ngedesain Pak gitu ya, udah sketsa aja gitu loh ya, sketsa dulu misalkan, atau pakai SketchUp dulu yang kasar, tapi nanti kalian jelaskan ya ke dosen praktisinya ya dan saya gitu ya. Kemudian kalau pilihannya adalah arsitek terkenal ya ini lebih mudah ya, kalian bisa capture misalkan atau compile ke PDF ya, satu PDF, kemudian kalian asistensikan ya, minta persetujuan, minta ACC ke dosen terkait, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi pengumpulannya nanti saya masukkan ke My ITS ya. Kalian bisa kan ya masuk My ITS kan ya, ke yang pertemuan 11. Nah, ini ya, sebentar ya, saya loading dulu ya. Pertemuan 11, mana ya, 11 ini, 11 ya. Nah, ini link untuk hari ini link untuk video ya. Ini untuk video-video kemarin di sini semua ya, materi.
Kemudian folder ini ya, pengumpulan proposal karya akhir. Ini baru proposal ya. Jadi nanti kalau ditolak, misalkan belum tidak disetujui gitu, misalkan tolong cari yang lain yang lebih besar atau misalkan cari lain yang lebih menarik gitu, silakan diupload lagi ya. Nanti pengumpulannya beda lagi foldernya ya. Nah ini nanti minggu depan saya harap hari Sabtu ya, Sabtu depan kita sudah paling nggak 30%. Ini walaupun 30% terlihat besar ya, tapi ini paling enggak kalian udah angkat dindingnya ya. Dindingnya udah terlihat gitu ya, atapnya udah ada, itu lantainya udah ada. Nah, kalau ada kesulitan dilewatin dulu ya. Dilewatin dulu, nanti kita bahas bareng di kelas. Itu ya sistemnya ya. Jadi workshop by case, oke? Karena kalau saya beri materi terus, nanti takutnya yang sudah jago nggak nambah jago gitu ya. Yang baru masuk kecepatan takutnya misalkan seperti itu. Jadi kita by case aja, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Oke. Oke lah kalau begitu. Jadi silakan dibuka Revit-nya bagi yang sudah melek. Yang belum mandi siapa? Nggak ngaku ya. Yang udah mandi siapa? Loh, belum juga. Yang masih bobo siapa? Masih bobo masa ngacung, Pak, gitu kan. Ya, oke ya. Oke, saya tutup share screen-nya kalau sudah dimengerti. Jadi agenda hari ini hanya itu saja. Dan nanti akan ingat ya, saya sarankan asistensinya kalian berkelompok aja. Oke. Not individual, walaupun pekerjaannya individual ya. Pekerjaannya adalah pekerjaan individual, tapi asistensinya saya sarankan berkelompok. Jadi entah itu lewat ketuanya ya, atau lewat perwakilan misalkan ya. Nanti saya coba buat breakout room terakhir ya. Silakan kalian berdiskusi mau sistemnya seperti apa gitu. Saya sudah bilang ke bapak-bapak dosen kalau hari ini teman-teman akan menghubungi seperti itu ya. Nah, masalah jam berapa, kapan, silakan berkonsultasi gitu ya. Termasuk yang kelompok saya ya, silakan menghubungi saya langsung, perwakilan boleh gitu ya. Jadi paling nggak ada perwakilan 2 kelompok, terus kita tentukan jadwalnya gitu ya. Entah itu sistemnya hanya lewat WA atau lewat ya apa media yang lain misalkan ya, itu saya serahkan ke bapak dosen, bapak-bapak dosen yang lain dan kalian seperti itu ya sistemnya ya. Jadi kita santai aja, fleksibel aja. Oke ya, baik saya stop share. Oke, and then we move to Revit. Ya, oke, saya izin off cam aja ya, biar nggak terlalu berat mungkin. Baik, sudah dibuka ya Revit-nya ya. Kita mulai dari apa ya kemarin ya. Saya mau melanjutkan yang mesh and mullion-nya ya. Sampai kemarin sudah jadikah furniturnya, teman-teman? Silakan. Sudah ya. Paling nggak sudah terbentuk ya furniturnya. Oke. Hari ini saya mau kasih tips untuk kalian untuk menggunakan mullion ya. Misalkan saya punya bangunan dengan lebar kecil aja lah, 8 meter ya, kali 16 meter ya. 8 meter seperti ini ya. Kemarin saya contohkan untuk membuat storefront ya, wall by ini ya, curtain system ya. Nah, curtain system
Nah, ini pilihannya ada bukan curtain system, apa namanya? Boolean ya. Bukan deh. Mana saya contohkan? Oh, dari wall, sorry. Wall architectural. Dari situ kalian pilih yang paling bawah ya. Biasanya Revit meletakkan curtain wall-nya di sini. Jadi saya suka lupa ke sini, di sini curtain system. Nah, ini nanti untuk mengedit bentuk-bentuk yang aneh-aneh ya. Nah, hari ini saya mau kasih sedikit tips untuk bentuk-bentuk yang sedikit aneh ya. Ini kalian pilih yang paling bawah ya, curtain wall, basic wall, kemudian paling bawah storefront. Bisa juga yang exterior glazing ini, tapi dia nggak pakai grid ya. Kalau ini empty kaca doang ya. Kalau ini dia langsung pakai grid ya. Misalkan seperti ini ya. Ini bisa kalian tarik ke sini. Nah, ini seperti ini sudah bisa langsung terjadi storefront seperti ini. Nah, ini ya. Kalian juga bisa cek 3D-nya seperti ini langsung ya. Nah, itu sudah langsung terlihat seperti ini. Ini biasa ya, ini standar. Ini semua orang bisa, Pak, gitu ya. Nah, kalian akan dihadapkan di zaman sekarang kasus-kasus yang cukup menantang ya. Misalkan bentuk-bentuk yang streamline, bentuk-bentuk yang melengkung-lengkung gitu ya. Ini nanti bisa kalian lihat di video saya ya. Misalkan di sini ya. Saya menggambar sebuah showroom ya dengan desain melengkung seperti ini. Melengkungnya bukan melengkung rata ya, bukan extrusion ya, bukan satu dinding satu bidang sama semua, bukan. Tapi saya coba streamline ya, jadi semuanya melengkung ke segala arah, cembung cekung seperti itu ya. Nah, ini saya jadikan model sementara ini. Misal, caranya adalah bagaimana ini bisa mengikuti ya semuanya. Oke, pertama kalian masuk ke meshing and site ya. Meshing and site, kemudian masuk ke in place mesh. Nah, ini akan muncul pemberitahuan seperti ini, close aja. Ini silakan kalian kasih nama atau bisa gitu aja nggak apa-apa asal kalian ingat ya. Mungkin kalau modelnya banyak jadi bingung nantinya ya. Nah, kalian akan masuk ke halaman seperti ini ya, halaman mesh ini ya. Jadi menunya akan berkurang karena dia dikhususkan untuk halaman mesh ya. Kemudian dari sini teman-teman membuat plane ya. Plane ya. Jangan langsung membuat sesuatu ya. Kita di sini membuat plane. Kalau langsung membuat sesuatu ya jadinya biasa aja, jadinya bentuk-bentuk geometri seperti yang ada di pilihan draw ini ya. Nah, saya sarankan untuk bisa merancang dulu ya. Jadi ini harapannya untuk bekal nantinya kalau kalian memilih objek-objek yang aneh-aneh itu misalkan ya, atau kalian memvariasi desain yang sudah ada gitu ya. Oke, silakan klik plane ya. Klik plane ini, kalian tarik garis ya, tarik garis dari katakan dari utara ke selatan gitu ya. Kalau bangunannya menghadap timur ke barat ya dari timur ke barat seperti itu ya. Nah, ini garis ini kalian tarik beberapa garis ya, minimal 3 ya, minimal 3 atau 4 juga boleh ya. 4 boleh, 3 boleh gitu. Artinya semakin banyak garisnya, semakin banyak kalian bisa bereksperimen dengan selubungnya ya. Begitu. Kemudian di sini silakan diberi nama, misalkan A1 gitu ya, A1 untuk yang paling kiri ya, misalkan. Kemudian A2 atau terserah ya, mau X boleh, X1, X2 gitu seperti itu boleh ya. Ini penamaan untuk grids ya. A3 ya. Jadi di sini yang paling kanan itu artinya adalah tampak mana ya? East ya. Paling kanan itu tampak East ya. Dan paling sini adalah West ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Oke. Ini saya simpelkan aja ya, karena untuk lantai dan apa namanya atap kan kalian sudah belajar ya harusnya. Kalau misalkan nanti lupa ya bisa nanya-nanya aja. Oke ya, sampai sini oke. Kemudian lagi-lagi kita pakai dimension ya, dimension.
ini harus berurutan ya ngekliknya biar equalnya keluar. Equal. Nah, jadi kanan kiri sama, jaraknya sama. Ya. Kalian boleh juga tambahkan dimensi untuk mengetahui ukurannya, memastikan ukurannya ada, gitu ya. Oke, sampai sini oke, oke ya. Baik. Kemudian kita masuk ke pertama, kita coba membuat lengkungan. Kita kembali ke model ya. Misalkan kita punya model di sini, melengkung seperti ini ya, huruf S gitu ya. Oke, berarti arahnya adalah dari samping ya. Terserah ambil east atau west bebas gitu ya. Sebentar ini saya cek dulu, takutnya salah arah. Berarti saya ambil dari oke, saya ambil dari east aja nggak apa-apa ya. Dari east. Berarti dia ada di depan ya, harusnya. Harus ada di depan. Baik, kemudian kita coba pakai beberapa garis ini ya. Kalian boleh pakai yang ini, apa namanya? Sorry. Pakai yang mana aja ya, misalkan start and radius arc gitu ya. Jadi dia butuh 3 titik. Kemudian center and arc ya, dia butuh 3 titik, 1 titik di tengah ya. Jadi dia berdasarkan lingkaran gitu ya. Kalau ini tangent and arc gitu ya, dan seterusnya banyak banget di sini. Tapi saya suka pakai ini ya, spline ini ya. Jadi dia bentuknya lebih natural gitu ya, lebih apa namanya, lebih seksi gitu ya kalau saya bilang. Nah, ketika kalian klik salah satu dari ini ya, akan muncul seperti ini ya, pick plane. Jadi kalian harus diharuskan memilih plane yang kalian buat tadi ya. Nah, mau A1, A2, A3. Karena saya A3 saya letakkan di timur, berarti saya mulai dari A3 ya. Begitu juga seterusnya gitu ya. Sebenarnya bebas sih, tapi ini kalau kalian punya bentuk-bentuk tertentu yang ingin dicapai, ya harus urut ya. Harus urut dekat pembayangannya ya. Oke, kita mulai dari A3. Oke, dia akan berpindah, dan oke. Dia akan aktif di sini. Ya. Kemudian kita bisa mulai mensketsa, misalkan seperti ini ya. Saya mau 2 titik, 3 titik. Saya tambahkan lagi gitu ya, seperti ini misalkan. Mungkin terlalu cekung ya. Kita bisa edit lagi. Kita tarik-tarik ke atas ini bisa. Saya mau agak landai gitu ya. Oke, ini finish untuk fasad di reference plan nomor 3. Nah, ini bisa kalian navigasinya bisa ditemukan di sini ya, di sebelah kiri atas sini ya. Oke, sekarang kita pindah ke navigasi ke 2 ya, A2. Jadi sebelahnya ya. Kalau kalian lihat 3D-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ups, dia ternyata udah di 2 karena saya klik 2 tadi ya. Nah, ini kalau kalian klik terus kalian klik 1 gitu, dia akan pindah otomatis ya. Kalau ini kalian klik 3, dia akan kembali ke sini gitu ya. Sampai sini oke ya. Nah, ini paling enggak kita bayangannya dindingnya seperti ini, S seperti ini ya. Oke. Next. Kita kembali ke East View lagi. Kemudian kita klik lagi yang spline tadi. Tapi reference plane-nya kita ubah ke 2. Ya. Nah, misalkan ini kalian mau membuatnya berlawanan, lengkungnya berlawanan, Pak, biar mantap, tukangnya bingung, pusing, kapok, ntar jadi arsitek nyewa arsitek lagi, gini pemiliknya ntar. Nah, ini kalian bisa atur-atur di sini ya. Atur gini. Oke, ini yang kedua. Kalian bisa cek di sini ya, reference plane 2. Oke, terakhir saya mau ke yang pertama, Pak. Yang plane 1. Sini ya, 1. Sini saya agak mulai mirip sama yang pertama aja, gitu ya. Tapi agak beda dikit, Pak. Silakan, gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Yes. Kita cek lagi 3D-nya. Nah, bayangannya seperti ini ya. Jadi kalian akan memiliki 3 fasad, 3 lekuk dari plane yang kalian buat. Ya.
Sampai sini oke ya. Kemudian kalian klik Ctrl sambil pilih 3 garis tersebut. 1, 2, 3. Ya, select all lah ya istilahnya. Tapi jangan klik Ctrl A ya, nanti malah ke select semua. Tapi khusus ke garis yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, ini ya. Kemudian kalian cari di sebelah atas ada create form yang gambar kubus, ada lingkaran, ada transparan seperti itu ya. Ini kalian klik create form ya, create form, pilih yang solid form, ya, solid form. Nah, dia akan otomatis menyambungkan 3 garis tersebut menjadi sebuah bidang. Nah, bidang ini udah terbentuk ya, seperti kalian lihat kan yang di sini ya. Dia akan seperti apa namanya ini? Seperti gelas gitu ya, gelas yang lembaran gelas gitu ya. Nah, ini sudah jadi mesh-nya gitu ya. Jadi tinggal kalau kalian mau merubah-rubah, tinggal balik saja lagi masuk ya, masuk ke editing, nanti bisa di edit profile ya, ganti-ganti seperti itu. Oke, kita finish dulu. Akan muncul pemberitahuan sendiri, mesh contains only mesh geometry which can be used to compute mesh floor. Dan jadi ini belum bisa dipakai untuk penghitungan ya, untuk ini belum menjadi sebuah komponen ya. Jadi dia hanya sebuah mesh. Mesh itu masa ya, hanya sebuah apa ya bahasa Indonesianya, masih sulit nyari bahasa yang pas. Itulah ya, pokoknya masih berupa sketch lah seperti itu ya. Sampai sini oke ya. Jadi kalian sudah punya model bangunan kotak dengan selubung yang berbeda. Tentunya kalian bisa main-main ya, selubungnya melengkung setengah bangunan dan lain-lain, macam-macam boleh. Itu silakan kalian sesuaikan, kalian coba-coba. Ya, kemudian di sini kita kembali ke arsitektur ya. Arsitektur kita ke curtain system ya. Klik arsitektur. Klik curtain system ya, curtain system. Oke ya. Silahkan kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat box ya, atau mungkin angkat tangan biar saya bisa lihat. Oke, kemudian kalian pilih bidang yang kalian mau tadi. Oke ya, pilih ya. Sudah terpilih, kalau terpilih dia akan berwarna biru ya. Dia akan berwarna biru kalau sudah terpilih ya. Akan berwarna biru. Curtain system ini ya, ini juga muncul di sini ya, curtain system seperti ini. Oke, kemudian kalian, mana ya tadi? Sorry, ada yang hilang. Tadi dari halaman modify bukan? New finish. Oke, architecture, curtain system. Ini ya, select ya, select. Kalau kalian kehilangan bisa ke modify place curtain system ya, select ya, select ini satu ini ya. Kemudian di sebelah kanan ini akan muncul apa ini create system ya, yang ada mataharinya ini seperti ada cahayanya, ting gitu ya. Ini kalian klik. Nah, ini akan otomatis menghitung dengan sendirinya, menyesuaikan dengan grid yang kalian buat gitu. Cuman ya, ini masih kaca-kaca terpisah ya, masih kaca-kaca terpisah ya. Kalian kembali lagi ke arsitektur ya. Kembali lagi ke arsitektur, kemudian klik yang mullion. Mullion, frame-nya ya, mullion. Nah, klik mullion ini bisa kalian akan dihadapkan seperti ini ya, otomatis kembali lagi ke modify ya. Kalian pilih yang all grid ya. Ini bisa kalian pilih juga, tapi ini satu-satu capek ya. Kalau banyak, kalau besar capek. Pilih aja yang all grid. Kemudian kalian klik lagi sampai muncul titik-titik warna biru ya. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Ya, kayak bangunannya Frank Gehry ya udah ya. Pak Dancing House itu ya misalkan.
Kalian bisa juga ya kalau mau, Pak saya mau mengusulkan buat dancing house-nya Frank Gehry. Woy, mantap. Boleh, boleh. Tapi itu lebih dari 2 lantai ya. Mungkin bisa divariasi. Seperti ini. Sampai sini semuanya oke ya? Ada masalah? Sebelum saya lanjut ke yang lain. Ini belum terlalu cantik ya, karena jaraknya kegedean. Jaraknya terlalu panjang. Oke. Kita kembali ke arsitektur. Oh, nggak usah kembali, nggak apa-apa. Diklik ininya, diklik skinnya, selubungnya tadi kalian buat. Ini kalian bisa edit type di sini ya. Masuk ke edit type, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini dia defaultnya adalah fixed number. Fixed number ini kalian nggak bisa ubah besarannya, gitu ya. Jadi kalian harus ganti dulu fixed number menjadi fixed distance misalkan. Nah, ketika fixed distance ini kalian bisa ubah. Tadi misalkan gridnya secara otomatis 1500 gitu ya. Ini kalian bisa kecilkan. Jadi semakin kecil akan semakin halus gitu ya. Bahkan saya mau 800 ya. Ini juga fixed distance ya. Grid ada 2 grid ya di sini ya. Sini juga 800 atau bisa lebih kecil, tapi jadinya loadingnya semakin berat ya nanti ya. Oke, nah seperti ini jadinya lebih halus ya, ini lebih realistis ya. Ya kita cek lagi 3D-nya, nah, seperti ini. Nah ini untuk kan kalau arsitektur sekarang tuh yang ini ya, yang neko-neko ya, yang aneh-aneh, yang parametrik lah gitu kan ya. Nah itu nanti kita juga akan belajar ya, seperti itu. Satu, kalian bisa juga cek dengan ini ya, walkthrough ya. Ini belum pakai atap ya, silakan atapnya nanti dipikirkan, boleh. Itu. Ini kita geser sedikit ke dalam mungkin. Biar kayak dinding gitu ya. Biar nempel sama dinding gitu ya. Nah, kalau kalian sudah yakin ya, ini udah nggak butuh ini lagi, ini kalian bisa hide atau bisa delete ya. Tapi saran saya di hide aja lah gitu ya, daripada nanti kapan-kapan butuh gitu kan. Seperti ini ya. Aman ya sampai sini ya. Mudah kan ya? Mudah Pak. Kemudian kalau mau ngetes sama walkthrough, udah diajarkan belum walkthrough ya? Kalian bisa pakai walkthrough ya. Walkthrough ini kalau kalian nanti mau buat pakai video misalkan ya, karya akhirnya ya. Seperti ini misalkan. Walkthrough. Var clip-nya di nonaktifkan ya, misalkan. Kalian bisa cek walkthrough di sini ya. Edit walkthrough. Nah ini bisa kayak video ya. Nah ini kalian bisa jalan animation ya, animation misalkan seperti itu. Nabrak ya, nabrak masuk ya. Seperti itu ya. Bisa juga kalian variasi. Tapi ini tergantung ya kekuatan komputernya. Makanya ini nggak terlalu banyak perintilannya biar kalian ringan ya mencobanya. Tapi nggak tahu sih kalau kalian komputernya udah level-level dewa gitu ya. Ya ini yang lain-lain bisa kalian variasi ya, kalian kecilkan. Oke, sampai sini oke ya. Iya-nya udah hadir belum ya? Nicholas belum ada ya hari ini. Nio udah hadir belum? Belum ya. Ava belum ya. Saya minta mereka hadir jam kedua sih. Oke, sudah mencoba. Saya mau cek mungkin siapa ya, karya siapa ya. Ada yang mau jadi volunteer, yang mau nyoba.
Permisi Pak, saya ke kamar mandi. Oh ya, silakan. Aman? Aman ya? Saya nggak bisa lihat reaksi kalian. Lagi nyoba Pak, mungkin. Oke, lagi nyoba. Ya, gampang ya. Sampai sini gampang ya. Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Karena kalau nggak dipraktekkan nanti mungkin nggak akan menguasai ya. Kemudian kita punya menu apa lagi hari ini? Selain Mesh and Mullion, kita punya menu landscape. Nah, landscape apa tangga dulu ya? Tangga dulu deh, yang gampang. Tangga dulu. Kalau tangga itu kita harus punya 2 level yang berbeda ya. Kita bisa cek dari South View, misalkan kita ada level 0 dan level 1 di 4000 ya. Ini kalian bisa tambahkan ya, level, nambahkan level, bisa kan ya. Kembali ke arsitektur, di sebelah sini ya, agak kecil dia, agak nyempil. Tampilannya beda-beda sih, tergantung monitornya. Ini saya pakai yang double monitor yang sini, tampilannya seperti ini. Ini kalian bisa tambahkan ya. Level berikutnya, misalkan 8000 di sini. Ini juga bisa digeser-geser ya, kalau mau ya. Oke, kita kembali ke level 0. Saya mau buat tangga, Pak. Gampang sih kalau tangga sudah, kecuali yang khusus ya, tangga-tangga khusus ya. Yang itu nanti kita bahas case by case aja. Oke, stair. Di sini kalian bisa pilih stair, ya, architecture stair. Kalian akan muncul seperti ini ya. Nah, ini pakai actual run width ya. Jadi lebarnya adalah 1000 kalau di sini defaultnya. Ini bisa kalian ubah-ubah ya, 1200 mau berapa gitu ya. Tergantung bangunannya ya. Ini juga ada automatic landing. Ini oke, kita coba defaultnya aja dulu ya. Nah, ini jenisnya juga macam-macam ya. Ada yang defaultnya biasanya kayu dia, pakai kayu biasanya. Yang private ini ada juga yang precast ya, precast ini betonnya ini. Saya sukanya precast ya. Tapi kayu juga menarik sih. Oke, misalkan kita bekerja di level 0 ya. Ini dia akan otomatis mendeteksi ke top level di atasnya level 0 ya, level 1. Ini bisa kalian ubah juga kalau kalian mau. Tapi logikanya kan ya kita coba dulu dari level bawah ke level berikutnya gitu ya, buat tangga. Oke, saya mau buat tangga dari sini ke sini gitu ya. Kalau kalian klik sini, ini akan muncul garis tipis ya. Garis tipis ini kalau kalian teruskan ke ujung sini, dia akan otomatis menyambungkan ke level atasnya ya, tanpa bordes. Bordes tahu kan ya? Tanpa bordes, ya artinya orang nggak bisa istirahat dulu, langsung naik gitu ya, 4 meter langsung sekali tancap gitu ya. Tapi kalian bisa berhenti di setengahnya gitu ya. Misalkan di sini ada total 6.000 ya, panjangnya 6.000 misalkan. Di sini ada tulisan 24 risers ya, created 0 remaining. Jadi total anak tangga yang dibutuhkan untuk mencapai lantai 2 adalah 24 ini dari defaultnya si Revit ya. Ini bisa kalian atur ya. Nah, ini ketinggian dan lain-lainnya. Oke, kita pakai yang default dulu. Oke, kira-kira tengahnya adalah 10 atau 12 ya. Pertengahnya adalah 12. Oke, kalian berhenti di 12. Terus kalian tarik garis agak berjarak gitu ya. Atau misalkan ke sini gitu ya, agak berjauhan gitu. Nah, dia akan otomatis mendeteksi titik tangga berikutnya ya, menyambungkan antara berikutnya dan setelahnya gitu ya. Nah, ini kalian bisa, misalkan saya mau agak miring berapa derajat ya, 45 derajat Pak. Ya akan muncul warning karena di sini saya nggak membuat lantai ya di sini ya. Jadi harusnya saya buat lantai dulu. Dia bertabrakan dengan ini, nggak apa-apa. Oke, dari sini kalian bisa klik tanda finish ya. Nah, ini akan otomatis sudah jadi. Ya. Ini kalian bisa geser-geser tangannya. Ya, mungkin saya bikin lantai lah ya, biar enggak.
nggak garing. Jadi kalian bisa cek 3D-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini railingnya otomatis bawaannya ya. Jadi kalian nanti bisa pilih railingnya macam-macam ya. Bisa pakai model railing yang lain ya. Kalian klik ini railing, terus pilihannya ada yang pipe, ada yang glass ya. Coba kalian suka yang glass kan biasanya. Oke. Karena fasadnya glass ya. Kita coba pakai glass ya. Nah, seperti ini ya. Otomatis nih. Dari sini udah kelihatan ya. Itu tangga seperti itu. Mudah sekali tangga. Pak, kalau tangga gimana? Gampang. Tinggal bentuknya di U-in aja gitu ya. Kalian coba-coba ya. Tadi mana? Stair gitu ya. Tangga U, Pak, gitu. Saya mau lebarnya kecil aja 800 misalkan. Oke. Ini ada pilihan ya, ada melingkar gitu ya. Melingkar ini bisa kalian coba. Ada yang begini ya. Apa ini namanya? L-shape winder ya, pakai winder ya. Nah, ini juga winder. Jadi dia bordesnya itu berfungsi untuk step juga seperti ini ya. Kalian bisa lihat di videonya ya, gitu ya. Nah, kalau U gimana Pak? Gampang, lebih gampang ya. Misalkan ambil setengahnya ya. Tadi berapa? 12. Kasih jarak, misalkan karena lebarnya 800, 2 kalinya 800, 1600 misalkan. Oke, saya ambil 1600. Atau misalkan mau mepet lagi, ya berarti tadi 1200 atau mepet lagi 1000 gitu misalkan. Udah deh, jadi deh. Nah, tangga U. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Ya, tangga kebakaran ya, tangga darurat gitu ya. Kita bisa pakai yang model ini ya. Pak, kalau udah jadi bisa nggak diganti gitu? Boleh, bisa aja gitu ya. Kalian masuk ke propertiesnya, itu kalian bisa bebas mengganti-ganti ya. Misalkan tingginya berapa gitu ya. Tingginya berapa gitu ya. Seperti itu. Silakan dicoba-coba. Oke, tangga seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sulit ya, kecuali yang custom ya, mungkin tangga-tangga yang bercabang-cabang gitu Pak, saya bilang nah, itu perlu di breakdown ya, pemikirannya perlu dipecah lagi gitu, seperti itu. Oke, tangga finish. Sebenarnya mudah ya belajar software ya, cuman berapa menit juga beres. Gimana, aman? Ridwan, aman Ridwan? Saya nggak bisa buat lengkung-lengkungnya itu, Pak. Lengkung yang mana? Oh ini, lengkung ini. Lengkung yang ini belum bisa. Yang mana? Yang dinding? Yang apa? Yang kurterol tadi, Pak. Yang depan ini ya. Ada lagi yang belum bisa jadi lengkungnya. Siapa? Angkat tangan mungkin. Selain Ridwan? Nggak ada, Ridwan aja nih. Oh, Indah belum bisa, Mega belum bisa. Oke. Kita tunggu. Oke, nanti saya ini ya, saya praktekkan saya minta tolong TA-nya ya. TA belum ada ya, ntar saya panggil dulu ya TA-nya ya. Ada yang bisa masuk ke room. Oh iya, linknya belum saya share ke mereka. sorry. Terus nggak masuk. Oke, nanti ada sesi private ya, sendiri ya. Silakan yang punya pertanyaan bisa di keep dulu ya.
Oke, kemudian kita lanjut dulu ke ini ya, materi yang salah satunya mudah ya. Namanya landscaping. Oke, yang landscaping ini kalian nanti juga bisa temukan di video link berikutnya ya, di yang site and landscaping ya. Nah, ini juga di sini ada 22 menit ya, karena ini saya lebih mendetail di sini. Jadi kalau kalian ada yang kesulitan tentang cara-cara yang tadi saya praktekkan, kalian bisa merujuk ke video ya. Video tadi. Selamat pagi Pak, hari ini saya tidak bisa hadir karena berjadwal dengan vaksin. Oh ya, apa-apa. Karena takut dan waktu dan tempat aku langsung pakai di bukanya. Silakan Mbak Nadia. Ya, silakan. Suratnya udah dibuka ya. Oh, Niko hadir, Niko. Niko? Iya, hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Oh, hadir. Ya. Niko, kamu masih ingat kan membuat ini fasad dinamis seperti ini? Iya, masih kan ya? Oke. ada ingat. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang mungkin kelewatan caranya. Jadi nanti saya private-kan ya ke kalian ya, ke TA ya. Mungkin TA yang lain juga udah hadir kah? Nio belum ya? Nio sama Alfa belum ya? Oke. Tenang aja. Oke, silakan disimpan dulu ya pertanyaannya. Oke, terakhir materinya adalah kita lanjut ke apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi? Ini ya. Landscape. Landscape kita punya meshing and site ya. Meshing and site. Coba kita beralih ke meshing and site. Semuanya udah ya, meshing and site ya. Nah, kalau di video ada beberapa cara yang bisa saya berikan, yaitu contohnya mengimpor ya. Mengimpor dari file CAD yang sudah ada, file kontur yang sudah ada. Jadi saya harap ya teman-teman punya nanti di karya akhirnya gitu ya. Malah harapan saya kalian bisa lahannya itu aneh-aneh gitu ya. Lahannya miring-miring gitu misalkan. Itu akan sangat menarik ya. Bayangkan lahannya datar di perumahan gitu ya, standar gitu ya. Karena kalau miring gitu misalkan mengarah ke sungai, misalkan pemandangan itu akan lebih menantang, dan Revit sangat bisa membantu hal itu gitu ya. Misalkan kalian tinggal di Bandung atau di yang berkontur mana ya, Malang gitu ya, atau Jogja yang daerah Magelang gitu ya, itu cukup berkontur ya. Nah, tapi kalau Surabaya gitu kan datar ya, Jakarta gitu, Bekasi gitu ya, datar ya, semuanya hampir datar karena udah perumahan-perumahan ya. Semarang gitu apalagi ya. Tapi Semarang yang atas gitu, Tembalang gitu ya, udah bergunung-gunung. Saya nggak tahu kalau di Sulawesi dan lain-lain. Sumatera harusnya lebih bergunung-gunung ya, naik turunnya. Kalau yang nggak di kotanya ya. Oke. Nggak tahu kalau di Pontianak kalau Kalimantan mungkin lebih rata ya. Nggak tahu juga. Nah, misalkan kalian dapat data dari CAD, itu nanti kalian bisa follow video saya ya. Nanti ada sendiri. Tapi yang di sini saya mau demokan adalah yang topo surface langsung dari Revit-nya ya. Revit-nya. Ini kalian bisa klik topo surface. Kemudian akan muncul topographic element are not visible in your current view. Nah, ini jadi kalian harus nonton di site, bukan di level 0 ya. Bukan di level 0 karena dia melihatnya keseluruhan ya, keseluruhan. Oke, sampai sini. Kemudian kita klik yang place point ya. Nah, ini ada pilihan yang create from import dan lain-lain. Ini kalau kalian import dari software lain gitu ya. Bisa. Kita pakai yang place point yang mudah ya. Ini yang kira-kira, pakai ilmu kira-kira ya. Misalkan saya punya lahan bentuknya aneh-aneh. Nah, ini tinggal klik aja ya. Ini akan mengikuti titik-titik yang
kalian pilih gitu ya. Ini, Pak, ini nggak kepake, nggak apa-apa, cuekin aja. Ini dari elevation 0. Nah, ini kalau mau buat perbedaan, tinggal misalkan, jadi kalian harus punya bayangan dulu ya, kira-kira landscaping-nya, perbedaan ketinggiannya berapa. Misalkan saya bedakan 2000 ya, karena ini satuannya milimeter ya, beda 2 meter ya. Berarti 2000 di, oh sorry, minus ya. Saya mau turun. Minus 2000. Turun dari titik tersebut. Nah, ini dia akan otomatis membentuk ya. Seperti ini. Kemudian kalian mau tambah lagi minus 5.000 misalkan ya. Minus 5.000. Juga ya. Seperti itu, atau minus 8.000 gitu ya. And then kalian bisa cek, misalkan ini tanda centangnya ya. Kalian juga bisa per 1000 gitu juga bisa loh ya. Ini saya ngasal aja sebenarnya. Oke. Kalian bisa cek titiknya. Nah, ini dia jadi di atas bukit seperti ini ya. Nah, ini sangat membantu ya. Berbeda mungkin dengan kalau teman-teman pakai SketchUp gitu ya, mungkin harus pakai yang topografi dan lain-lain. Tapi di sini kalian bisa, asal tahu titiknya gitu ya, kalian bisa merekayasa. Gitu ya. Seperti itu. Mudah kan ya? Kalian mau nambah lagi, bisa masuk lagi ke editing tadi ya, edit surface gitu ya, tambahkan lagi, boleh. Jangan lupa lihatnya adalah dari atas ya, dari side ya. Tarik lagi agak jauh. Oke. Akan punya seperti ini ya. Nah, ini kalau kalian mau pakai apa? Section box ya. Di sebelah kiri ini bisa kalian klik ya, section box. Dan dia ini bisa untuk motong-motong. Ini kalian kontrol di sini. Nah, dia akan punya potongan sini ya. Nah, kalian tinggal misalkan is view seperti ini. Nah, ini akan otomatis udah punya ini sendiri ya. Kalian tinggal main merapikan gitu misalkan seperti itu. Itu baru landscape-nya. Nah, Pak, kalau saya mau bikin jalan gimana di landscaping-nya gitu. Itulah keunggulan Revit. Kalian bisa dengan mudah ya. Dengan mudah memotong ini ya, bisa pakai building path gitu ya, bisa pakai split surface, subregion gitu. Bisa, jadi yang kalian buat ini bisa kalian potong-potong nantinya ya. Nah, dan chat, Pak, nanti video Zoom-nya akan di-share. Iya dong. Enggak lah. Rahasia. Kalau enggak gitu kalian enggak ikutin. Iya dong, share. Tenang aja. Nanti di-share kok. Karena intinya dari workshop ini adalah kalian bisa menguasai ya. Dengan case by case ya. Hari gini enggak di-share. Gitu kan. Ini udah direkam belum? Udah kan ya? Oke. Kalau enggak pun nanti biar Niko dan kawan-kawan yang memprivate kalian berbisa. Oke ya. Saya mau lanjutkan ya. Mau buat floor gitu ya. Mau buat floor. Pak, saya mau buat jalur pejalan kaki di sini, Pak. Gimana caranya, Pak? Gitu. Kalian klik aja di sini. Kalian belum perlu mengklik floor dan lain-lain ya. Kembali ke Meshing and Site gitu ya. Kembali ke Meshing and Site, kemudian menuju ke yang mana ya? Subregion. Nah, subregion diklik. Ini akan tipis jadinya. Jadi yang aktif adalah sketsa line yang akan kalian buat ya, jalur
jalur yang mau kalian buat. Misalkan lagi ya, saya pakai yang gampang dulu deh, lurus deh. Saya mau pakai lurus memotong lahan, Pak. Gitu. Jangan di depan persis lah ya, kan pintunya di samping biasanya. Akan dari sini ya. Oke, di sini. Seperti ini ya. Ini kan lurus kan ya. Nah, bayangan kalian mesti kan dia akan ngambang di atas kayak SketchUp gitu ya. Nah, kalau ini kalian klik ya, finish edit gitu ya, dia akan otomatis ya. Untungnya dia akan otomatis mengikuti lahan. Nih, super kali ya ini ya. Nah, dia akan terpisah menjadi elemen yang bisa kalian utak-atik sendiri nantinya. Nah, tapi kan ini menanjak sekali Pak, gitu kan. Ini logikanya nggak mungkin orang ngos-ngosan gini. Ini pemanjat panjat tebing ini baru bisa naik. Gitu. Oke, kalian harus main desain di sini. Di sini kemampuan desain kalian dites ya. Kenapa jalan di pegunungan itu berkelok-kelok? Ya, untuk mengurangi kelandaiannya ya. Jadi agar semakin landai, semakin mudah ditempuh seperti itu ya. Kita kembali ke sorry kok ke sini, ke subregion ya, subregion. Kalian bisa pakai yang misalkan ini dulu ya, kotak-kotak dulu ya, kotak-kotak dulu gitu. Dia bisa kalian arahnya bisa kalian ubah-ubah ya, pakai yang rotate gitu misalkan. Saya mau agak miring sini, kemudian kita sambung lagi, belum selesai gitu ya. Nah, mau pakai yang ini Pak, gitu Pak, nah, miring ke sini, gitu misalkan. Atau mau pakai garis-garis yang lain ya, misalkan curve yang ini gitu ya, boleh silahkan. Coba yang ini deh, yang 2 titik ini. Ya, ini kurang enak. Yang di ujung aja, 3 titik ya, 3 titik. Nah, misalkan mau belok ya. Belok. Oke, ini lagi. Ya. Dan kalian tentukan aja ya, entrance-nya mana. Ya, sini ya. Nah, dia harus jadi loop ya. Jangan lupa kalau ada potongan harus kalian hapus. Kalau ini nggak dihapus, nggak akan berhasil nanti. Gitu ya. Nah, ini misalkan terlalu tajam nih Pak, saya nggak suka. Oke, ganti. Ya. Nah, bisa pakai curve seperti ini. Bisa kalian sambung seperti ini deh. Ya ini cepet-cepetan aja lah. Ya. Jadi, untuk detailnya kalian bisa coba-coba ya. 3 titik ya seperti ini. Oke, finish. Nah, ketika kalian cek 3D-nya, dia akan otomatis begini ya. Nah, mengikuti ini. Ya. Pet yang tadi kalian buat ada di sini ya. Nah, tinggal kalian nanti masukkan floor dan lain-lain ya, perkerasan ya dari material. Nah, gantinya adalah dari materialnya seperti itu. Atau kalian mau potong, bisa saja. Kalian mau hilangkan ini bisa saja. Itu ada di video saya. Kalian bisa merefer ke situ ya. Nanti untuk detailnya. Seperti itu. Kemudian elemen-elemen landscape ya. Ini di sini ada yang dari ini ya, selain dari arsitektur ya. Ada siapa? Ada nggak? Arsitektur semua ya. Kemarin saya lihat datanya. Tiara dari mana Tiara? Arsitektur USU, Pak. Arsitektur ya, arsitektur juga kan ya. Ada yang dari selain arsitektur? Nggak ada ya. Misalkan landscape itu nggak ada ya. Ya, kalau elemen landscape kita bisa masukkan ya komponen gitu ya. Komponen ini kalian bisa load ya, misalkan ini ya, bisa ke meshing and set, ke side komponen. Nah, ini pepohonan juga ada di sini ya. Banyak ya. Kalian bisa pasang pepohonan.
Namanya biasanya kalau landscape itu kan. Nah, ini juga enaknya dia akan otomatis mencari permukaannya ya, menyesuaikan dengan permukaannya. Nah, mantap ini. Seperti ini. Kalian bisa pilih ini ya, pepohonan yang lain ya, berdasarkan jenisnya macam-macam. Bisa kalian pelajari di situ. Ups, kepencet ya. Oke, kita cek lagi 3D view. Kita perluas 3D view-nya, bisa lebar ya. Nah, dari tadi desain kalian yang di dataran gitu ya, bisa terlihat seolah dia ada di perbukitan gitu ya. Delete aja lah kalau saya mah. Seperti ini. Ini bisa kalian pakai render ya. Render udah tahu kan ya? Udah coba render. Oh ya, diisi dulu itunya apa? Jadwalnya. Oke, ini rendering di sini ya. Ada gambar teko itu ya. Ini saya coba-coba aja dulu ya. Nah, ini akan muncul rendering. Udah diajarin belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oh iya, ya udah nanti kita masih punya banyak minggu ya. Jadi tenang aja. Jadi karena sistem saya adalah by case tadi ya. Jadi saya akan selingi dengan materi-materi ya. Misalkan kalian mau di-explode gitu ya. Kemarin Ava kan, Ava hadir nggak Ava? Iya, Pak. Hadir ya. Ava kan sukanya explode gitu ya. Nanti Ava bisa mengajari kalian. Kemudian Nicholas sukanya yang apa? Import ya Nico ya, dari Rhino dan lain-lain. Kemudian Nio hadir Nio? Iya hadir. Nio hadir ya. Kalau Nio suka yang detail dan neko-neko gitu ya. Silahkan ya. Ini TA-nya udah terpilih nih ya. Terpilih. Ya nanti rendering juga saya ajarkan ya. Misalkan ini mau draft, ini tergantung kemampuan komputer kita ya. Oke, saya mau draft, misalkan medium gitu ya. Coba aja render gitu ya. Nanti kalian juga bisa main sun gitu ya, posisi matahari dan lain-lain. Enggak loading ya. Seperti ini ya. Ini belum ada atapnya ya. Oke. Nah, ini kan gelap nih ya. Nanti kalian bisa adjust exposure di sini ya. Highlight-nya digedein, misalkan apply gitu ya. Shadow-nya digelapin gitu atau diterangin justru ya. Nah, seperti ini. Saturation-nya diatur seperti ini. Suka kalian ya. Seperti itu. Nah, tinggal nanti di cut di Photoshop. Kemudian posisi matahari juga bisa ya dari sini ya. Lighting-nya, sunsetting-nya gitu ya. Jadi area kalian masukkan aja ya. Koordinat misalkan azimut, altitude dan lain-lain. Bisa juga mendeteksi ini ya, kota di dunia gitu ya. Seperti itu. Mungkin singkat saja sih hari ini. Takutnya terlalu banyak malah nggak kepraktekkan nanti ya. Oke, gitu ya. Sudah jam 8.50. Ini aja udah bisa untuk asistensi ya istilahnya ya. Kalian tinggal cepat sekali ya Revit tuh ya. Mantap, enak banget kalau saya jujur dia semuanya dalam satu software itu kalian bisa keluar semua gitu ya. Bisa buat video juga tadi kan. Nah, oke, kita lihat ini terbang pakai drone tadi gimana jadinya ya. Nah, seperti ini ya.
Ya, nabrak pohon. Ya, tangganya berantakan. Belum ada lantai. Oke, seperti itu ya. Ya, main-main aja lah. Oke, mungkin materi hari ini kira-kira pengantarnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada case by case dari kalian yang mau didiskusikan, apa istilahnya, dimantapkan gitu ya, Pak. Kan minat orang tuh beda-beda ya pakai Revit itu ya. Ada yang untuk analisis, ada yang macam-macam sekali ya. Nanti juga saya selingi ya, kita coba Dynamo ya. Kita coba gimana sih cara pakai Dynamo gitu ya. Tapi nggak dalam sih, takutnya terlalu dalam nanti malah jauh dari Revit-nya gitu ya. Kemudian ada juga, tapi intinya untuk ini sih 3D ya, sama luaran kita apa kemarin RAB gitu. RAB nggak akan sedetil tukang-tukang seperti itu ya, nggak akan sedetil kenyataannya ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Kalian buat modelnya juga akan butuh waktu lama di pekerjaan sebenarnya, bisa berbulan-bulan kan kalau untuk proyek nyata seperti itu. Kecuali kalian punya ininya, datanya lengkap ya. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Tadi ya, yang belum bisa bikin A, B, C gitu, kebetulan TA kita sudah hadir, mereka akan menemani kalian, mungkin nggak banyak ya, beberapa menit mungkin. Nio dan lain-lain, saya mau buat kalian jadi ini ya, co-host ya. Terus Niko jadi co-host juga ya. Oke. Di co-host, kemudian saya akan buatkan breakout room untuk kalian. Ingat ya, jadwal berikutnya adalah ini. Jadwal berikutnya adalah, sorry, ini breakout room-nya Sangkashani teman-teman. Oke. Ini kok otomatis? Gimana biar nggak otomatis ya? Kayaknya udah nggak otomatis kok. Oke lah, nanti aja lah. Saya share lagi ya jadwal hari ini ya tadi ya. Jadi hari ini kita punya materi jam sampai 8.30. Kemudian setelah ini teman-teman boleh lihat video. Boleh, ini ya saya kasih pilihan ya. Boleh lihat video, boleh diskusi dengan TA ya. TA ya, teaching assistant ya. Ada 3 orang di sini. Saya sudah buatkan breakout room sampai 11 ya. Breakout roomnya ada 11. Tujuannya apa? Tujuannya yang 1 sampai 8 itu untuk diskusi kalian nanti. Misalkan kalian mau rapat kelompok dulu, ayo guys kita mau kontak Pak ini kapan? Ayo guys kita kerja bareng diskusikan objeknya gitu ya. Silakan. Yang 9 sampai 11 itu room untuk Niko, Ava dan siapa namanya? Nio ya. Tapi kalau Niko nanti ada itu ya, ada meeting ya katanya ya. Silakan keluar aja nggak apa-apa kalau ada. Orang sibuk ini Niko ini. Calon gubernur ya kamu ya. Ya, seperti itu pokoknya. Jadi tadi yang ada pertanyaan ya, silakan ya di handle ya. Tadi misalkan Ridwan belum bisa buat dinding lengkungnya Pak, silakan. Gitu. Tapi untuk teman-teman yang sudah bisa, silakan akses videonya ya.
Ini saya kirim ke chat box ya. Ada 2 video. Jadi semoga kalian bisa mengikuti ya step by step ya. Sudah saya kirim di chat box ya untuk semua. Oke, kemudian jangan lupa ya, pengumpulan proposal karya akhir adalah 10.30 ya. 10.30 yaitu sampai kelas ini berakhir ya. Jadi kalian bisa mengusulkan, kalian bisa memanfaatkan breakout room tadi ya untuk kelompok sambil searching bareng teman gitu, minta pendapat teman gitu. Gimana menurut kamu? Ini oke nggak? Ini oke nggak gitu ya? Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang metode. Kalau untuk teknis nanti kalian bisa langsung ke TA ya. Adakah? Nggak ada? Saya, Pak. Ya, gimana? Silakan. Untuk proposal karya akhirnya itu dalam bentuk apa ya, Pak? PPT gitu. Karya akhir. Proposal karya. Proposal. Oh, proposalnya. Bebas. Bebas. Kamu bisa upload PDF aja. Kamu bisa kumpulkan di PowerPoint gitu ya. Kamu bisa apa namanya? Kok ini otomatis ya? Sorry. Ya, kekirim ya orang. Sorry. Salah pencet saya kayaknya. Sorry. Ya, untuk itu proposal itu bebas. Formatnya kalian bisa cuman screenshot aja, misalkan satu layar di website, sebuah website itu ya, ada ini, itu. Tapi intinya kalian punya alasan kenapa memilih itu, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Yo. Ini breakout room-nya kenapa otomatis ya? Saya hapus dulu apa harus? Kenapa seenaknya dia otomatis? Settingannya biasanya. Coba lagi ya. Nanti kalau kalian tiba-tiba kekirim otomatis bilang ya. Loh, iya. Kenapa nggak bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa dipilih join breakout. Bisa, udah bisa. Udah bisa ya. Oke. Ya, silakan. Saya mendorong kalian untuk bekerja mandiri ya. Tolong tadi yang ada masalah dengan model hari ini siapa? Angkat tangan coba. Angkat tangan dulu coba. Tahan dan angkat tangan. Nggak ada tadi Ridwan dan lain-lain. Halo, Ridwan? Halo, tes. Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Ini join breakout-nya itu sesuai kelompok yang kemarin atau sesuai pembagian yang ada di breakout ini ya Pak? Oh, sesuai kelompok kemarin aja. Yang 8 kelompok ya. Tadi saya bilang ya, 1 sampai 8 itu untuk kelompok kalian ya. Ke room 9 sampai 11 itu untuk asistensi ya. Untuk asistensi gitu. Atau ya misalkan cukup beberapa orang ya bisa langsung di ruangan besar aja lah gitu ya. Gitu aja kali ya. Di ruangan gede aja kali ya, biar nggak bingung ya. Niko dan lain-lain gitu bisa kan ya bikin breakout room kan ya? Nggak harus jadi host kan ya? Harus jadi host. Host bisa kok, Pak. Seingat saya. Oke, seperti itu. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Mengenai asistensi dengan praktisi itu, kan kita buat janjian dulu ya Pak dengan beliaunya. Lalu untuk sistem asistensinya bebas dari beliaunya atau emang harus Zoom meet kayak gini? Bebas.
Kalau kalian prefer, karena ini ya, karena kelompok itu susahnya nemu waktu yang pas untuk semua gitu ya. Kalau misalkan si mentornya oke, satu-satu nggak apa-apa, ya udah silakan gitu ya. Oke, lewat WhatsApp aja silakan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya sarankan kalian memanfaatkan dua jam kedua, jam ketiga ini ya untuk itu ya. Seperti itu. Gimana Salsa? Siap, Kak. Oke ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin berkaitan dengan teknisnya, silakan. Yang belum bisa bikin ini itu tadi ya. Mungkin sekarang sedang nonton video ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Pak, apa sudah ada breakout Zoom-nya? Oh, belum ya? Udah ada kan ya? Udah muncul kan Niko breakout room-nya? Di saya sudah muncul sih Pak. Sudah kan ya? Oke. Tolong yang ada masalah bisa menghubungi Nio, Niko, dan Ava ya. Bisa mengirim kalian ke breakout room yang kalian inginkan. Silakan. Bisa kan ya kalian ngirim kan ya? Bagi yang lupa urutannya, silakan dicek ya. Oke, saya rasa nih ya. Ya. Nah, ini saya jadikan host. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Belum ya? Oke, saya serahkan ke Nio, Niko, dan Ava ya untuk mengontrol teman-temannya. Nanti kalau ada kesulitan silakan nanya ya. Oh iya, hari ini kita fokus ke kerja mandiri aja dulu ya. Nanti untuk boleh kalau ada pertanyaan detail boleh. Nanti staff kita ya, TA kita akan menghandle. Oh ya, yang belum bisa masuk breakout room mungkin bisa resen ya, atau di chat aja di room berapa nanti biar kita masukin.